Baik, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke, teman-teman, pada video sebelumnya saya telah mengupload tentang membuat pengaman anti sengatan listrik ya pada kabel roll menggunakan barang bekas dari water heater ya yang bernama RCD ya. RCD itu adalah residual current device ya, atau semacam LCB ya. Hanya saja yang berbentuknya beda ya. Nah, pada kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara kerja dari sebuah LCB ya, atau RCD tersebut ya. Pada intinya secara mekanik mungkin teman-teman udah paham cara kerjanya ya. Jadi ketika ada arus bocor maka MCB akan ngetrip, LCB akan ngetrip. Maka untuk merilisnya tinggal dinaikkan kembali tonggel atau tonjolan dari LCB tersebut. Nah, bagaimana cara kerja berdasarkan elektronik ya. Nah, jadi saya di sini akan menggambarkan sebuah ilustrasi ya, bagaimana listrik itu bisa menyengat kita ya. Jadi akan saya coba gambarkan dulu sebuah ilustrasi ya. Jadi di sini anggap sebuah motor listrik ya, atau dinamo ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini adalah jalur PLN ya. Nah, di mana listrik atau peralatan listrik berupa dinamo ini atau motor listrik ini masuk melalui steker ya ke jalur listrik. Di sini adalah line, di sini adalah netral 220 volt ya. Oke. Pada perangkat elektronik ini terjadi sebuah induktansi atau resistansi ya. Anggap saja resistansi seperti ini ya. Maka secara normal peralatan ini akan bekerja ya. Jadi kalau dinamo itu akan berputar, ya motor listrik akan berputar kalau terhubung ke listrik. Nah, umpamanya dari resistansi dari dinamo ini bocor terhadap bodi yang ada pada dinamo atau motor listrik tersebut. Jadi anggap seperti ini ya. Ini ada arus bocor kepada bodi ya. Maka di sini bodi dari peralatan listrik itu, baik itu motor listrik, dinamo, kipas angin, maka ini sudah dipastikan akan menyengat ya. Ada arusnya gitu pada bodi tersebut ya. Nah, jadi ini akan ada strum gitu. Nah, apabila arus yang bocor ini sifatnya kecil ya, maka untuk menghilangkan arus bocor tersebut supaya tidak menyengat pada tubuh kita, maka dibuatkanlah grounding ya. Nah, seperti ini ya. Ini grounding ke tanah. Nah, grounding ini kenapa saya berbentuk sebuah resistor? Karena grounding tersebut memiliki sebuah hambatan ya. Nah, hambatan grounding yang bagus itu antara 0 sampai maksimal 5 ohm ya. Ini hambatan grounding gitu. Jadi harus di bawah 5 ohm. Itu grounding dikatakan bagus ya. Nah, ketika kita memegang alat ini ya, maka kita tidak akan tersengat listrik ya. Karena udah diamankan dengan sebuah kabel grounding ini. Tetapi seandainya ini tidak ada grounding ya, gitu putus, maka listrik akan mengalir dari bodi ini ke tubuh kita ya, seperti ini. Karena tubuh kita seperti hambatan ya,
Nah, sementara kaki kita ini menyentuh pada tanah ya, atau ground ya, maka otomatis tubuh kita akan tersengat listrik. Nah, jadi secara ilustrasi seperti ini ya. Maka dari itu ya, untuk pengaman arus sengatan listrik terhadap tubuh kita, dipergunakanlah yang namanya ILCB ya. Oke. Nah, jadi inilah ILCB digunakan untuk mengamankan tubuh kita dari sengatan listrik. Ingat bahwa tubuh kita ini mengandung sebuah resistansi ya. Jadi kalau tubuh kita kering, tangan kita kering ya, kemudian kita menggunakan alas kaki yang bagus, maka resistansi tubuh kita ini akan semakin tinggi ya. Tetapi apabila tubuh kita dalam kondisi tangannya basah, lembab ya karena keringat, kemudian alas kaki kita juga jelek, apalagi tanpa alas kaki, maka hambatan tubuh kita ini semakin rendah ya. Nah, jadi faktor hambatan tubuh kita inilah yang menyebabkan tubuh kita ini tersengat listrik ya. Nah, semakin rendah resistansi tubuh kita, maka semakin besar kemungkinan kita akan tersengat listrik. Tetapi semakin tinggi resistansi tubuh kita, maka kemungkinan tersengat listriknya pun akan sangat rendah ya. Jadi kenapa kita harus mempergunakan alas kaki yang bagus ya ketika kita bermain dengan perangkat listrik, karena untuk meninggikan nilai hambatan tersebut ya. Oke teman-teman, jadi sudah jelas ya, ini sebagai ilustrasi arus bocor ya. Nah, untuk berikutnya baru akan saya bahas tentang cara kerja dari ILCB. Saya akan coba gambarkan dulu bagaimana isi dari ILCB tersebut ya di dalamnya itu. Jadi di sini sebentar ya, saya akan gambarkan aja dulu secara keseluruhan ya. Nah, baik teman-teman, jadi saya telah menggambarkan sebuah sistem dari ILCB ya di dalam perangkat tersebut ya. LCB atau RCD ini pada dasarnya sistemnya sama seperti ini ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mencoba membongkar LCB, dalamannya itu berupa elektronik dan mekanik ya. Oke, saya akan jelaskan ya. Untuk pertama kali ILCB ini diaktifkan ya, atau RCD ini diaktifkan, maka di sini ada tombol ya. Nah, atau pada ILCB jadi seperti ini ya, kalau kita gambar LCB. Nah, ini di sini ya, tengah-tengah untuk toggle-nya di sini ya. Nah, gitu. Nah, ini adalah tombol tes ya. Nah, tombol ini tes. Di sini ada tombol kecil, di atasnya adalah tombol tes. Nah, ini tombol ini.
Nah, jadi secara mekanik ya, cara kerjanya itu untuk pertama dinaikin untuk toggle-nya ini ke atas, maka ini akan aktif ya, akan terhubung. Jadi aliran listrik dari PL ini akan terhubung langsung ke sini, ini ke beban ya. Jadi anggap saja bebannya ini tadi adalah sebuah motor listrik ya. Jadi anggap seperti ini ya. Nah, ini motor listrik ya, yang tadi saya katakan ini mengandung hambatan ya di dalamnya ya. Kemudian anggap saja ini groundnya tidak terpasang ya, bodinya itu tidak terpasang ya. Jadi ini terputus terhadap ground gitu, yang menyebabkan kita tersengat. Oke, jadi saya akan ulangi dari awal. Ketika toggle ini dinaikkan, maka ini akan terhubung dan aliran listrik 220 volt akan mengalir ya. Ini kabel utama mengalir langsung ke dinamo atau motor listrik. Nah, kabel utama ini ya, kedua kabel dari sumber tersebut baik netral ya dan lain ini akan memasuki dulu sebuah cincin berupa lilitan ya, atau sebuah induktor. Ini namanya adalah current transformer ya, dimana ini fungsinya adalah sensor arus ya, current transformer ya, trafo arus namanya. Nah, jadi berhubung ini listrik atau kabel aliran utamanya ini kabel aliran utamanya ini dua-duanya masuk ke sebuah trafo arus ya, maka meskipun di sini beban besar pun ini tidak akan menjadikan sebuah sinyal ya, karena ini akan sama-sama mengalahkan. Artinya begini, ketika arus ini masuk dari L ya, kemudian dari N juga ini masuk gitu, jadi arus itu tidak akan terbaca gitu, karena dua-duanya masuk ke trafo sensor yang sama gitu. Kecuali kalau ini salah satu kabel ini yang masuk ya, ketika ada beban maka ini terjadi induksi ya di dalam trafo arus ini, maka di sini outputnya akan mengeluarkan sebuah sinyal ya, arus juga. Kalau begitu bagaimana caranya kok bisa ILCB ini berfungsi ketika kita ini tersengat listrik? Oke, pada pada ILCB yang umum di pasaran ini arus kerjanya itu adalah 30 miliampere ya, dan juga ada yang 300 miliampere. Nah, ILCB atau RCD yang saya pergunakan kemarin di video sebelumnya adalah 10 miliampere ya. Nah, arus inilah nanti yang akan dibatasi ya, supaya kita tidak tersengat. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan dulu dari awal. Ketika arus ini mengalir masuk ya, dan di sini ada tadi manusia ya memegang ya, maka di sini akan terjadi hambatan ya. Ini ground ya, jadi ini berpijak pada lantai, maka di sini pun akan terjadi resistansi. Nah, ingat seperti yang saya tadi jelaskan bahwa resistansi tubuh manusia itu berbeda-beda ya, tidak tetap, tergantung kondisi dari tubuh kita itu sendiri dan tergantung kondisi alas kaki yang kita pijak. Tetapi bahwa resistansi tubuh manusia ini adalah antara 1 kilo sampai dengan anggap 100 kilo ya gitu. Nah, ketika tubuh kita basah, hambatan kita ini kalau kita ukur ya, ini bisa menjadi 1 kilo ya, dimana 1 kilo itu adalah 1000 ohm ya, ini untuk 1 kilo. Nah, 1000 ohm. Nah, oke. Saya akan coba jelaskan dulu
seandainya tubuh kita ini basah ya, tangan kita lembab, kemudian lantai kita juga lembab, kita tidak menggunakan alas kaki, anggap saja hambatan dari tubuh kita ini adalah 1000 ohm ya. Nah, kemudian listrik atau arus yang bocor terhadap bodi dari dinamo atau motor listrik ini anggap aja 100 volt ya. Maka secara hukum Ohm bahwa Pi sama dengan I kali R, di mana Pi ini adalah 100 volt ya. Kemudian arusnya kita cari ya, dan R-nya adalah 1000 ohm, maka arusnya adalah 100 volt ya, 100 volt dibagi 1000 ohm ya. Nah, jadi sama dengan 0,1 ya, sama dengan, jadi I-nya itu adalah sama dengan 0,1 ampere ya, atau sama dengan 100 miliampere ya, dikali 1000 ya, jadi 100 miliampere. Nah, jadi arus yang mengalir ke tubuh kita ini adalah 100 miliampere. Nah, 100 miliampere ini udah terlalu besar bagi tubuh manusia, di mana tubuh manusia itu adalah batas aman arus mengalir itu adalah 10 miliampere ya, ini 10 miliampere ya. Dan makanya ini untuk LCB untuk manusia ini adalah dibatasinya itu adalah 30 miliampere. Sementara ini yang 300 miliampere ini untuk peralatan elektronik ya, atau untuk panel industri ya, kayak motor gitu, di industri-industri, di pabrik-pabriknya ini untuk peralatan ya, peralatan. Nah, ini untuk pelindung manusia. Nah, berarti 100 miliampere ini udah di atas ambang spesifikasi dari LCB, yaitu 10 dan 30. Nah, maka ketika arus ini mengalir ya dari tubuh kita ke tanah, maka terjadilah induksi pada trafo arus tersebut ya. Nah, karena ini terjadi induksi, di sini terjadi arus ya, maka arus ini akan mengirim sinyal ya kepada sebuah IC. IC ini adalah tidak lazim ya, tidak umum di pasaran, belum ada gitu. Dan beberapa yang saya lihat dari rangkaian LCB tersebut, ini IC-nya dihapus ya, nggak ada serinya gitu. Jadi kita tidak bisa mencari IC yang sama gitu dengan persis dengan rangkaian ini. Tetapi kalau kita anggap saja ini sebuah op-amp atau komparator ya, maka di sini akan terjadi beda potensial ya. Nah, karena ini perbedaan potensial atau arus sensor ini melebihi yang dibatasi tadi ada 30 ampere, maka di sini akan terjadi arus juga ya, mengalir sebuah tegangan output dari IC menuju SCR. Nah, karena SCR mendapat trigger, maka SCR ini akan mengirim sinyal melalui dioda ini ya, dioda bridge. Nah, karena dioda bridge ini searah dan juga dibuat seri dengan lilitan solenoid ya, maka solenoid ini akan merilis dari switch mekanik tadi ya. Akhirnya setrum atau aliran arus akan langsung secara otomatis terputus ya, dan kita pun tidak akan tersengat ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ilustrasinya. Saya gambarkan secara elektronik ya, karena mungkin secara mekanik teman-teman sudah paham lah cara kerja LCB ya, jadi seperti ini ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan sedikit ringkasan yang saya sampaikan tentang cara cara kerja dari LCB adalah seperti ini ya.
Oke, di dalamnya itu berupa komponen elektronik ya, yang dimana dikombinasikan dengan komponen mekanik ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Oke teman-teman, itulah ya mungkin panjang lebar saya jelaskan tentang ilustrasi dari arus bocor tadi ya. Seperti ini ilustrasinya ya, dan ini adalah cara kerja dari ELCB-nya tersebut ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa sedikit memahami ya. Mungkin bagi yang ngerti bidang elektronik ya akan mudah memahaminya ya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang belum mengerti elektronik, tetapi saya bisa menjelaskannya seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa paham ya cara kerja dari ELCB tersebut ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dan terima kasih. Sampai jumpa.